Mas. Apa itu? Sampai itu. Aduh. Ayo mangke. Nunggu. Apa iku mau? Itu pasti Belanda. Rasa ngubar maneng. Aduh. Ayo deno kongres. Ayo. Iya, kita harus menyatukan para pemuda. Karena kalau misalkan kita seperti ini terus, bagaimana Indonesia? Betul. Ayo. Perlakuan Belanda terhadap warga Indonesia membuat para pemuda marah dan ingin membuat suatu perubahan untuk Indonesia. Permisi Munir. Kombinen. Selamat siang Munir. Maksud kedatanganmu ke sini? Jadi, maksud saya berada di sini dengan maksud untuk melakukan permintaan izin kepada Anda karena kami, para pemuda-pemudi negeri ini, ingin melakukan suatu pertemuan demi menyatukan dan mempermudah kami untuk bekerja sama dengan kerjasama yang telah kita lakukan selama ini. Apa maksud pertemuan ini? Bukankah selama ini kita telah melakukan pekerjaan dengan baik? Memang benar apa yang dikatakan oleh Munir. Tapi menurut beberapa para pemuda dan pemudi kita dan menurut saya juga, kita tetap memerlukan pertemuan ini demi keberlangsungan dan menyatukan tali persaudaraan kita agar pekerjaan kami bisa lebih mudah lagi. Guide us head Joyce. Saya serahkan pertemuan ini kepada Anda untuk dijalankan. Benar Munir. Para pemuda-pemudi Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersatukan dan mengurangi perpecahan akibat perbedaan suku hingga agama di Indonesia. Mereka sadar bahwa persatuan dibutuhkan untuk mencapai kemerdekaan. Dari situ, muncullah inisiatif untuk melebur perhimpunan para pemuda ini ke dalam sebuah musyawarah besar. Inilah cikal bakal lahirnya Kongres Pemuda. Setelah izin diberikan, kabar mulai tersebar luas bahwa akan diadakannya pertemuan pemuda-pemudi Indonesia. Koran ada berita bagus hari ini. Koran ada berita bagus. Koran Bayu. Mas, koran ini siji. Iki mau. Matur nuwun. Ayo. Apa iku? Aku lali aku rai sama aja. Ya sudah, aku saja yang bacakan. Apa kuwi? Katanya di sini akan melakukan kongres. Tujuannya apa ya Mbak Yu? Kalau di sini sih dikatakan kalau kongres ini bertujuan untuk persatuan yang akan menyatukan semua pemuda-pemudi di daerah. Oh, berarti kita akan terbebas dari Belanda dong ya Mbak Yu? Ya, kita doakan saja ya semoga itu terjadi. Bung. Piye kabare, Bung? Sekali, Bung. Awakmu wis roh to? Mari ngene ono pertemuan kongres. Saya sudah tahu, Bung. Kongres akan diadakan di Gedung Kopenas. Tenan loh. Oke. Sampai bertemu di sana, Bung. Sampai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Putri Indonesia dan semua yang hadir di sini. Atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada Anda semua. Sebagai pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia, Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikata Bapak Muhammad Tabrani adalah benar. Kita sebagai bangsa Indonesia harus segera merdeka dari penjajahan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Tabrani. Saya juga setuju bahwa kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih para hadirin telah ikut berpartisipasi. Kongres ini ditujukan untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan. Langkah yang akan kita lakukan adalah membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Kalau seperti itu, Bung, akan lebih bagus jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah mau menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena jika suatu pemerintahan dibiarkan mandiri dan tidak berkembang, maka akan menyebabkan suatu permasalahan. Saudara-saudara, pada kongres ini tampaknya belum menghasilkan suatu kesepakatan. Sasaran utama Kongres belum tercapai, yaitu membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan Sentral tidak terbentuk karena adanya perbedaan yang menginginkan bentuk fusi dan bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha membentuk wadah untuk menampung aspirasi tetap dilanjutkan. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lain. Benar, yang kita butuhkan saat ini adalah anggota dari PPPI yang meminta izin untuk pengadaan Kongres Pemuda ini. Begitu, kita harus menunggu beberapa lama lagi sampai mereka pulang. Waktu bukan halangan untuk kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya, tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa, bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Padahal saya yakin bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun, di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan? Jadi para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan hasil rumusan, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju, Bu, untuk bait pertama dan kedua. Tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa dan satu bahasa. Yang sebaiknya, bait ketiga itu berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya mendukung usulan Muhammad Tabrani, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benar, namun jika ingin tujuan kita tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya tetap bertahan dengan pendirian saya. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda kedua nanti. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Baik, keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda kedua di Gedung Kajian. Walau rumusan masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda kedua. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin Kongres Pemuda pertama sebesar-besar. Semoga Kongres ini mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! 2 tahun sejak Kongres Pemuda 1 berakhir, akan digelar Kongres Pemuda 2, yang kepanitiaannya dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Sugondo pun melakukan persiapan dengan seksama. Selain berdiskusi dengan para pengurus organisasi kepemudaan, ia banyak bertukar pikiran dengan panitia Kongres Pemuda. Namun, pemerintah Belanda tidak mengizinkan kongres ini digelar. Sugondo Joyo Puspito pun berusaha keras untuk melakukan negosiasi. Perundingan tidak selesai dalam 1 hari. Hari berikutnya, selama berjam-jam, Sugondo kembali membujuk pejabat tinggi Belanda. Akhirnya, K. de Jonge mencair. Ia memerintahkan polisi untuk memberikan izin digelarnya Kongres Pemuda 2. Syaratnya, Kongres tidak boleh mengkritik kebijakan atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat menghasut dan melawan pemerintahan Hindia Belanda. Tapi bagaimana menurutmu, Cak? Kalau misalkan kita seperti ini terus, akan berbahaya untuk partai politik kita. Nanti bisa-bisa partai politik kita akan musnah dari muka bumi ini. Benar. Yo, apa meneh yo?
apa kita harus bikin program-program biar masyarakat itu tertarik sama program-program kita, biar bisa masuk ke partai-partai politik yang kita udah buat. Bener juga. Kayaknya kita harus memanggil beberapa anggota kita lagi untuk mengadakan rapat untuk membuat program-program baru agar masyarakat-masyarakat bahkan pemuda-pemudi bisa tertarik dengan dunia politik ini. Bagaimana menurutmu? Bisa. Boleh. Kita harus bikin suatu program yang pasti biar kita bisa menarik beberapa masyarakat agar partai politik kita bisa sejalan dengan apa yang kita mau. Oke, kalau begitu. Kongres Pemuda dulu. Apa yang kalian lakukan? Tenang. Bagaimana kalau kita duduk dan bicarakan itu semua dulu? Mari kita. Saya dengar pemuda Indonesia membuat perkumpulan yang berbau politik. Tidak, Menir. Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Jangan bohong kalian. Jangan sampai perkumpulan kalian merusak pemerintahan Belanda. Baik, Menir tenang saja. Kami tetap akan melakukan pertemuan-pertemuan yang tidak akan mengganggu kerjasama kita. Awas kalian bohong. Kalau tidak, kalian akan menerima konsekuensinya. Baik, Menir. Benar, Tuan? Aman, Menir. Sekarang kami ingin meminta izin sekali lagi karena kami para pemuda-pemudi negeri ini akan melakukan pertemuan dan tetap akan menjaga kerjasama antara kami dan Anda. Kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, perkenalkan, saya Ketua PBPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya, saya juga berterima kasih karena sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda 2 ini. Terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda 2 ini. Serta saya juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres pertama yang sudah kita lalui. Pada Kongres Pemuda yang pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah. Kita bangsa yang ingin merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Para hadirin, yaitu perwakilan Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Slametan Bon, Jong Batak, pemuda kaum Betawi, pemuda Indonesia, perwakilan Sekarukun, dan Sanusi Pane, kita semua harus bersatu untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju bahwasanya kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon, juga setuju atas kesatuan ini. Kulo selaku ketua LAN perwakilan dari Jong Java juga setuju. Kami perwakilan dari Jong Slametan Bon setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak setuju dengan memperlakukan kesamaan. Maka bangsa Indonesia akan lepas dari penjajahan. Baiklah, perwakilan dari setiap daerah sudah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita selaku pemuda-pemudi negeri ini harus berjuang dan bersatu untuk melawan penjajah dan berjuang demi kemerdekaan negeri ini. Benar, kami dari para pemuda Indonesia juga setuju. Kami dari perwakilan Jong Celebes setuju. Kami perwakilan dari pemuda kaum Betawi juga setuju. Selama pembacaan pidato oleh Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin merancang naskah pidato yang sampai sekarang dikenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda.
yang merupakan hasil rapat dari Kongres Pemuda II ini dan akan dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito nantinya. Serta pada pertama kali diperdengarkanlah lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola. Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan, beliau adalah Wage Rudolf Supratman dan beliau merupakan seorang yang menuliskan sebuah lagu yang akan dipersembahkan kepada tanah air bangsa Indonesia. Untuk hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Baiklah, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi hasil keputusan ini diharapkan untuk seluruh perkumpulan-perkumpulan yang ada di Indonesia dapat bersatu dan selalu memakai keyakinan atas Sumpah Pemuda ini. Saya persilahkan kepada Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum mengakhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Hadirin mohon untuk berdiri. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan belajar membaca alfabet. Iki bacane A. Pinter. Iki bacane B. Waduh pintere. Iki bacane C. Waduh bangga ya saya ngajar di sini. Iki bacane D. Tepuk tangan dulu dong.